pasien ini tampaknya tidak terlalu diberi edukasi oleh BPJS atau beri penyuluhan. Ini loh, dia cuma menuntut haknya, tetapi tidak tahu persis haknya itu sampai seberapa. Jadi katakanlah sekarang ini kan selalu rumah sakit menolak pasien gawat darurat nah, di IGD ya. Nah kita harus lihat dulu nih konteksnya apa. Nah ternyata pasien tadi tidak dalam kondisi gawat darurat datang ke IGD. Menurut dia gawat darurat, tapi secara ilmu kedokteran itu tidak gawat darurat, sehingga bisa diberi obat lalu diminta kontrol ke FKTP. Tapi yang terjadi kan saya sudah datang ke gawat darurat dan saya ditolak, lalu ada videonya. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di Majalah Kesehatan Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. MC Inge Hartini MKes. Beliau adalah Direktur Utama Rumah Sakit Sin Elizabeth Semarang. Apa kabar, Bu? Baik, selamat pagi Pak Bambang. Ya, senang sekali boleh ikut berpartisipasi di dalam acara ini. Baik, luar biasa. Ibu Inge Hartini ini lulus dari Fakultas Kedokteran di Undip, kemudian S2 di Magister Manajemen Rumah Sakit kalau tidak salah di Universitas Gadjah Mada. Nah, yang menarik adalah S3-nya di Fakultas Hukum Undip sebagai ahli ilmu hukum kesehatan, kira-kira seperti itu. Nah, saat ini masih sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi, menjadi Dewan Pakar Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, dan menjadi Direktur Utama Rumah Sakit Sin Elizabeth Semarang. Nah, Bu Inge mungkin bisa cerita tadi ya, perjalanan karir yang unik itu apa motivasi, inspirasinya, silakan. Ya, jadi saya mulai bergabung di Elizabeth itu bulan Agustus 1985 sebagai dokter jaga pada waktu itu, istilahnya dokter jaga, sehingga saya jaga di IGD, jaga di ICU maupun di klinik seperti itu. Nah, tahun 1991 saya mengajukan sebagai karyawan tetap. Jadi kalau tadi masih mitra, kemudian menjadi karyawan tetap dan mulai diberi tugas tambahan. Tentu dilatih dulu, dikirim pelatihan, kemudian diberi tugas tambahan, antara lain upaya peningkatan kesehatan masyarakat, UPKM. Jadi pada waktu itu punya daerah binaan di Desa Pucung, yang Pudak Payung itu. Kami di sana membuat kader kesehatan, membuat macam-macam yang hubungannya dengan kesehatan. Kemudian juga gugus kendali mutu GKM yang waktu itu sudah ramai di pabrik-pabrik, tapi di rumah sakit
masih belum. Nah, itu gugus kendali mutu. Kemudian juga diberi tugas untuk pelayanan kesehatan karyawan. Lalu K3RS. Nah, K3RS ini umumnya adalah laki-laki, tapi pada waktu itu saya dikirim sehingga sempat mengikuti pelatihan tuh satu-satunya perempuan. Karena harus manjat, harus pakai tali untuk ini turun kalau saat ada kebakaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya sebagai ketua komite akreditasi rumah sakit. Jadi pada waktu itu sekaligus saya juga sampai saat ini masih sebagai surveyor di komite akreditasi rumah sakit KARS di KARS saya sebagai surveyor. Kemudian juga medical check up. Pernah di bidang pelayanan medik, bidang penunjang medik, pernah di sekretaris rumah sakit, kemudian di diklat, dan terakhir di komite mutu, lalu sampai ke sini. Jadi berputar-putar dulu Pak Bambang. Ya. Nah, kemudian mengapa Ibu tidak mengambil spesialisasi tapi lebih memilih ke manajemen? Jadi pada saat itu spesialisasi itu sebenarnya masih terbatas terbatas. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan. Pada waktu itu saya memang ditawari untuk spesialisasi, tetapi bukan peminatan saya oleh almarhum Dr. Sudomo. Ayo masuk tempatku. Tetapi itu bukan peminatan saya sehingga saya tidak ambil. Lalu saya melihat bahwa waktu itu saya sebagai kepala IGD, pada waktu saya ambil di UGM itu tahun 96, itu saya sebagai kepala IGD. Nah, saya merasa bahwa ini saya butuh sesuatu bekal lagi, karena kalau tanpa bekal kita akan terbatas ada keterbatasan, sehingga akhirnya memilih di UGM tersebut lalu selesai di 98 seperti itu. Jadi saya ingat sekali selesainya 98 karena waktu demo mahasiswa bulan Mei itu saya wisuda. Baik. Nah, kemudian masuk di manajemen, tapi malah kemudian doktornya di hukum kesehatan. Iya, karena kita tahu bahwa sekarang ini masyarakat itu lebih kritis sehingga segala hal itu akan diukur apakah ini sesuai regulasi atau tidak. Sehingga saya juga perlu membekali para dokter ini, teman-teman sejawat maupun tenaga kesehatan, baik itu perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya, ini loh ada regulasinya, ini loh aturannya seperti ini. Kalau terjadi kejadian seperti ini, Anda itu melanggar hukum. Nah, harus ada tingkat kepatuhan seperti itu. Sehingga akhirnya saya mengambil hukum. Pada waktu itu memang saya ditertawakan semua orang. Kenapa ngambil ini? Kenapa ngambil ini? Seperti itu. Lalu mulai kapan menjadi dirut di LSH? Oh, belum ada setahun Pak Bambang. Baru bulan Agustus kemarin, bulan Agustus kemarin, 2024. Luar biasa, mendapat kepercayaan setelah berapa tahun mengabdi, Dok? Jadi kalau mulai mitranya 85 sampai sekarang berarti 40 tahun kalau itu. Yang menarik kan rumah sakit ini kan rumah sakit yang sudah sangat lama artinya sebelum kemerdekaan sudah ada tahun 27. Nah, mungkin bisa diceritakan perkembangannya dari tahun ke tahun, dan saya melihat ada pasien yang fanatik. Kalau nggak kesini nggak mau gitu. Pasien yang fanatik itu pasien kolonial. Kalau yang era milenial biasanya milih rumah sakit yang lebih lebih tampak modern tetapi yang pasien-pasien lansia bernostalgia itu memang larinya ke sini. Nah, sehingga memang pasien kami itu kebanyakan di atas 50 itu banyak sekali Jadi di atas 50 itu banyak Jadi pada tahun 27 itu sebenarnya rumah sakit ini didirikan itu karena dorongan hati para suster. Ini kan milik para suster, kongregasi Ordo Santo Fransiskus di mana para suster ini memiliki karya di kesehatan, kemudian pendidikan dan karya sosial. Jadi punya sekolah-sekolah, punya rumah sakit, dan
punya panti sosial, panti jompo, kemudian panti asuhan seperti itu. Nah, pada waktu itu di tahun 27-an itu hanya ada 2 rumah sakit. Ya, pada waktu itu tahun 20 itu mulai rencana-rencana membangun tuh hanya ada 2 rumah sakit, CBZ si Karyadi itu dengan Yuliana Sikenhus itu rumah sakit Bakti Wiratamtama sekarang. 2 itu. Ya. Nah, kemudian dari donatur dikumpulkan dana, kemudian juga ada dana dari pemerintah, lalu akhirnya berdirilah Rumah Sakit Elizabeth dan diresmikan di tahun 27 itu dengan kapasitas 50 tempat tidur. Nah, seperti itu. Kalau si Biset itu memang negeri ya sejak dulu. Karyadi negeri. Kalau yang Yuliana itu swasta itu, yang Rumah Sakit Bakti Wiratamtama. Mungkin nanti kami aturi ada itu apa? Panjang dan lebarnya. Kan itu panjang lebar. Baik. Nah, kemudian pertumbuhan dari periode ke periode mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi kalau dahulu itu dari 50, kemudian di ulang tahun 25 sudah meningkat, ulang tahun ke-50 meningkat, ulang tahun ke-75 meningkat terus bednya, kapasitas tempat tidurnya meningkat ya. Dan pada waktu itu memang rumah sakit di Semarang masih terbatas. Kalau sekarang kan sudah banyak tumbuh rumah sakit baru dengan fasilitas yang juga memadai. Nah, fasilitas itu memang sekarang itu bagus karena apa? Sudah ada regulasinya, sudah ada ketentuan dari pemerintah bahwa rumah sakit tipe A harus mempunyai ABCDE, rumah sakit tipe B harus punya ABCDE, C seperti apa, D seperti apa, sehingga paling tidak ini juga akan memberikan keamanan bagi masyarakat. Oh, jaminan nih bahwa saya alat-alat di sana sudah baik, sudah terkalibrasi, itu ada ketentuannya semua. Maka regulasi itu sekarang menjadi penting untuk dipahami. Kalau Elizabeth apa? A, B, B non pendidikan. B non pendidikan. Ya. Nah, menarik tadi, setiap tahap itu meningkat kapasitasnya, tempat tidurnya meningkat. Tapi saya lihat kan ini bangunannya ini apa ya, bangunan yang sejak awal kelihatannya masih ada. Apakah itu dikembangkan dengan bangunan-bangunan baru atau seperti apa? Jadi kami itu termasuk cagar budaya, sehingga bagian depan itu memang tidak boleh berubah. Dari dulu kala sampai sekarang ya seperti itu tampilannya. Hanya yang di dalam ini coba dikembangkan dengan baik, ada yang bertingkat maupun yang mendatar seperti itu. Nah, kemudian mulai tahun 2015-an itu mulai dipikirkan, ini kalau kapasitasnya terlalu besar itu ternyata biaya juga besar. Selagi sekarang ini sudah banyak tumbuh rumah sakit sehingga kami mereduksi lagi jumlah tempat tidur tadi seperti itu. Dan sekarang ini dengan adanya KRIS, kelas rawat inap standar, di mana luasan-luasan itu sudah ditentukan, maka di situ juga tempat tidur menjadi berkurang lagi, sehingga saat ini kami 260 tempat tidur. Tadinya sempat sampai berapa? 300. Ini unik ini. Malah justru diturunkan. Lalu kalau dari segi penempatannya dari 260 ini berapa persen? Untuk? Artinya terisi. Oh, terisi. Untuk isinya kita sekitar 65-70% seperti itu. Dengan jumlah pasien itu kalau rawat jalan setiap hari itu sekitar 600. Jadi kalau jam-jam segini nih, jam-jamnya crowded itu di depan itu sekitar 600 pasien per hari. Kalau untuk yang pasien rawat inap baru sekitar 40 per hari. Dok, maaf, rumah sakit itu utamanya adalah pelayanan kesehatan, tapi secara manajerial kan mesti harus sehat. Kalau hotel 65-70 hunian itu sehat. Nah, kalau rumah sakit berapa kira-kira? Seperti itu dikatakan sudah
anu ya, sudah cukup ideal. ya. Karena kalau kita nanti seperti 85, 90 itu akan menjadi beban juga, seperti itu. Ya. Jadi tidak pernah khawatir kehabisan kamar kira-kira gitu ya? Iya, tentu untuk yang kelas-kelas tertentu ya. Kan ada kelas 1, 2, 3, lalu ada VIP, lalu ada Presiden Suite karena memang pejabat-pejabat senangnya ke sini bisa rapat sambil dirawat. Nah, sehingga di situ ada ruang untuk diskusi untuk rapat itu di Presiden Suite ada. Jadi artinya walaupun sebagian ini bangunan lama, apalagi tadi yang cagar budaya, tetapi yang ini layanan-layanan baru. Iya, layanan baru. Tata ruang dan sebagainya. Nanti kita lihat boleh jalan-jalan. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025. Dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, nah dok, setiap rumah sakit pasti mengembangkan unggulan tertentu. Nah, kalau di Elizabeth ini apa yang dianggap punya kekhasan atau kelebihan? Iya, jadi kalau kami itu lebih ke arah kekuatan spiritual dari para pendahulu yang menyemangati sehingga katakanlah di situ tetap memberikan pelayanan tanpa membedakan golongan, ras, dan agama. Itu selalu ditekankan dan sesuai dengan visi misinya itu menjadikan pasien itu sebagai tamu ilahi seperti itu. Sehingga di situ seakan-akan ya kita tuh menghadapi pasien tuh seakan-akan itu adalah tamu agung yang wajib dihormati, entah itu siapa, entah cara bayarnya apa, seperti itu. Ini saya kira menarik tadi yang terakhir. Entah cara bayarnya seperti apa. Nah, ada nggak pengalaman bahwa itu di belakang ada masalah soal pembayaran? Soal pembayaran tentu seperti rumah sakit yang lainnya yang kita tahu saat ini juga ramai di media apalagi terkait dengan kerjasama dengan BPJS. Nah, bagi kami kerjasama itu memang sesuatu yang baik dan selama ini kami bisa berkomunikasi dengan baik. Kendala selalu ada bahwa perbedaan persepsi dari kriteria tertentu, kriteria diagnostik maupun coding itu biasa terjadi, tapi bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Hanya yang kurang itu adalah pemahaman dari pasien. Karena pasien ini tampaknya tidak terlalu diberi edukasi oleh BPJS atau beri penyuluhan. Ini loh, dia cuma menuntut haknya, tetapi tidak tahu persis haknya itu sampai seberapa. Jadi katakanlah sekarang ini kan selalu rumah sakit menolak pasien gawat darurat, nah di IGD ya. Nah kita harus lihat dulu nih konteksnya apa. Nah ternyata pasien tadi tidak dalam kondisi gawat darurat datang ke IGD. Menurut dia gawat darurat, tapi secara ilmu kedokteran itu tidak gawat darurat sehingga bisa diberi obat lalu diminta kontrol ke FKTP. Tapi yang terjadi kan saya sudah datang ke gawat darurat dan saya ditolak lalu ada videonya. Nah sekarang itu kan yang namanya medsos seperti itu biasa. Nah dok, kalau tadi BPJS ini pasien BPJS sampai berapa persen di Elizabeth? 85%. Tinggi sekali ya. Kami ini surganya BPJS. Jadi mereka merasa homey di sini itu merasa ya karena tidak dibedakan mungkin ya. Saya tidak tahu juga, tapi mereka merasa suka di sini sehingga pada waktu kami mau melakukan rujuk balik, karena kalau sudah dia selesai kan harus dirujuk balik ke FKTP. Pasiennya menolak. Nah, padahal kami tidak akan dibayar oleh BPJS kalau pasien ini sudah harusnya dirujuk balik, tapi tidak kami rujuk balik. Baik. Nah, begitu besar yang BPJS
pasti punya hubungan yang apa ya, yang sangat dekat dengan BPJS. Pernah ada masalah-masalah enggak dengan BPJS? Selalu ada. Selalu ada. Saya sama seperti rumah sakit lainnya selalu ada. Ya tadi perbedaan coding, perbedaan persepsi. Jadi begini, pasien itu datang. Dok, saya dikasih obat di luar BPJS nggak apa-apa dok, nanti saya bayar sendiri. Karena kedekatan pasien dengan dokter, dikasihlah dia resep. Lalu dia beli sendiri. Notanya dibawa ke BPJS. BPJS ini saya disuruh beli obat sendiri. Nah, lalu BPJS menegur kami. Uangnya disuruh kembalikan. Tapi kami kemudian bicara juga ke BPJS, jangan seperti itu toh. Kan harusnya pasien ini juga diedukasi, dia permintaan sendiri loh. Nah, oleh karena itu sekarang kita tutup sama sekali tidak ada resep untuk pasien JKN. Nah, itu malah merugikan pasien karena pasien tidak bisa dapat haknya. Dia pengen obat lain di luar Fornas, tapi dokter tidak boleh meresepkan oleh JKN atau pasien IUR juga nggak boleh. Padahal pasien mau IUR, saya mau bayar sendiri. Walaupun tadi ada yang nakal, dia bayar kemudian kwitansinya disetor ke BPJS. Selalu ada yang seperti itu. Saya kira semua rumah sakit sama. Tapi pada umumnya tidak ada yang sampai apa ya? Kan ada sampai yang diputus, ada yang apa? Oh, kalau terjadi fraud. Fraud itu jadi begini. Katakanlah pasien itu nama itu nggak ada, tapi kita laporkan ada. Nah, itu kan sudah kecurang. Nah, kalau curang itu memang, nah kecurangan itu kalau di dalam regulasinya kan bisa berasal dari rumah sakit, termasuk tenaga kesehatannya, kemudian dari pasien sendiri, lalu dari BPJS. Kecurangan itu bisa dari 3 pihak. Tapi selama ini kan yang selalu disorot kan hanya yang rumah sakit saja. Yang pasien tadi yang katakanlah dia mengadu sana mengadu ke sini ini kan tidak pernah terdeteksi seperti itu. Atau mungkin kalau untuk BPJS sendiri fraudnya mungkin kalau dia curang tidak, tetapi bahwa dia kurang memahami kondisi yang ada di rumah sakit, seringkali seperti itu. Jadi perbedaan persepsi seperti itu. Dok, ada nggak dokter-dokter yang mengeluh? Jadi di tempat lain ada beberapa kasus BPJS itu memberi evaluasi sudah lama. Sudah pernah saya cek di BPJS, dia mengatakan itu sebenarnya bukan BPJS tapi BPK yang menemukan itu, kemudian dibatalkan di rumah sakit. Nah, dokter-dokter harus mengembalikan yang sudah diterima. Jadi kalau di kami tidak ada yang mengembalikan, jadi di situ kalau memang belum dibayar, ya mohon maaf karena ini rumah sakit swasta, kami tidak ada dana talangan sehingga tidak dibayarkan ke dokternya. Nah nanti kalau memang tidak terbayar, unclaim, ya kami mengatakan kepada dokternya, dok ini tidak terbayar, ya sudah nggak apa-apa, kita amal. Oke, seperti itu. Tetapi kalau misalnya satu ketika ada yang namanya verifikasi pasca klaim. Verifikasi pasca klaim ini klaim sudah dibayar nih, sudah kita bagi-bagi ke dokternya. Ternyata di audit di pusat bahwa ini tidak layak dan harus mengembalikan. Nah, kita akan mencoba melihat apakah itu sesuai apa enggak. Kalau enggak kita bisa naik banding ke Pusjak PDK. Jadi di situ kita naik banding dengan memberikan argumen-argumen tertentu. Bahwa nanti misalnya harusnya mengembalikannya katakanlah 100, akhirnya mengembalikannya 20 karena argumen-argumen itu bisa diterima. Tentu kami tidak akan minta yang sudah kami berikan kepada dokter. Enggak. Enggak etis lah. Sudah dibagi, sudah ini kita enggak akan. Itu merupakan apa ya? Risiko. Nah, ada juga rumah sakit yang manajemennya begini. Dokter tidak perlu tahu sumber pembayarannya melalui apa, tapi standarnya sama. Ya, jadi begini, kalau BPJS itu kan bayarnya paket per diagnostik sekian. Nah, kalau misalnya itu asuransi atau tunai, mereka kan out of pocket tentunya obatnya kan juga beda. Yang ini Fornas, yang ini mungkin lebih longgar. Jadi sekarang ini kan juga banyak asuransi yang kerjasama dengan Elizabeth itu mereka pakai ini COB, jadi
pemberian manfaat orang BPJS tapi dia menggunakan asuransi swasta, dia pertama kali BPJS-nya kalau kurang baru asuransi swasta ini yang menambahkan. Nah itu sekarang seperti itu, jadi seperti InHealth itu juga kerjasama dengan kami untuk COB seperti itu yang nanti kedepannya mungkin menjadi menjadi satu hal yang perlu kami bidik juga. Jadi itu istilahnya itu adalah koordinasi manfaat dengan asuransi komersial. Jadi itu memang boleh dan bisa ya? Boleh dan bisa ya, COB. Artinya double asuransi. Ya, jadi nanti ada yang ini dibayar BPJS, ada yang dia ditanggung oleh asuransi di mana dia ikut tadi. Ya. Itu. Nah, katanya ada ketentuan kalau orang sudah ikut BPJS tidak boleh pilih-pilih kelas. Begini, jadi itu kan macam-macam. Itu nanti kedepannya memang tidak boleh pilih kelas ya. Kalau sekarang kan sesuai dengan dia ikutnya di apa? Apakah PBI ataukah yang UHC ataukah dia yang memang kelas 1, kelas 2. Nah, sekarang masih mengikuti itu ya. Tetapi kalau kelas itu penuh, maka kita akan naikkan ke kelas atasnya tanpa pungutan biaya seperti itu. Kalau mereka yang double tadi kan berarti boleh bebas memilih. Kalau mereka double tentu di situ tetap ketentuan utamanya adalah ketentuan BPJS-nya. Jadi hanya dalam manfaat pembayarannya itu tadi. Tapi pada umumnya mereka memang di kelas yang 2, kelas 1 seperti itu. Dulu saya pernah ikut asuransi. Itu mereka nggak peduli, pokoknya kan ada asuransi yang resmi berapa klaimnya itu diganti artinya langsung, tapi asuransi ini hanya nambahi, pokoknya tergantung bawa berapa hari di situ tinggal ngitung aja nanti dapat klaim, ada yang kayak segitu per hari ya. Premi untuk tanggungan per hari. Kalau ini tidak, jadi ini gelondong berapa, kemudian nanti yang tidak bisa dibayarkan di sini ditanggungkan ke asuransi kedua itu tadi. Ini model-model yang menarik, artinya peserta BPJS itu kan macam-macam juga, ada yang punya kemampuan untuk nambah, ada yang seperti itu. Nah, Dok, sekarang Elizabeth tadi kekhususan pelayanan ya, memperlakukan pasien. Tapi kalau secara teknologi medisnya, keunggulan Elizabeth ini di bidang apa? Iya, saat ini memang kami masih di pelayanan stroke dan juga tadi yang kedepannya ingin dikembangkan endovaskuler tadi yang untuk penanganan atau treatment pembuluh-pembuluh darah yang rusak, misalnya akibat kaki diabetes ataupun juga karena varises yang sampai sudah berat seperti itu. Jadi tadi ada informasi yang menarik itu, kalau diabetes tidak perlu sampai dipotong misalnya. Tentunya itu harus dilihat juga kondisi pembuluh darahnya. Kondisi pembuluh darahnya itu apakah masih bisa direparasi istilahnya. Nah, itu nanti dengan endovascular treatment tadi. Apakah itu karena ada dokter-dokter dengan keahlian yang baru? Betul. Atau seperti apa? Ada dokter-dokter dengan keahlian baru yang memang masih mereka masih energik, masih muda untuk mengembangkan itu, sehingga mereka juga lalu geraknya lebih cepat karena dia melihat kok sekarang ini kok rata-rata masih amputasi. Nah, kalau memang bisa tidak diamputasi, kenapa tidak? Nah, tentu berbeda-beda masing-masing kasusnya seperti itu. Itu sudah dimulai di Elizabeth atau masih? Kita sudah mulai, tapi masih untuk pasien tunai. Saat ini karena kalau untuk masuk JKN harus disetujui dulu. Penambahan untuk layanan tertentu JKN harus ada kredensialing lagi. Itu seperti apa? Operasi atau obat atau seperti apa? Jadi seperti memasukkan alat seperti alat di
kateterisasi jantung itu ya, cath lab itu, nah Yeah. seperti alat-alat seperti itu ya. Kemudian ya dimasukkan semacam alat lalu ada tambahan gitu ya. Saya sendiri untuk teknologinya ini memang belum terlalu paham ya. Tetapi kemarin memang sempat di beberapa kali dipresentasikan seperti itu. Mungkin ada selain yang ini, apalagi yang orang pergi mesti ke Elizabeth? Ya itu tadi karena nostalgia. Orang kesini tuh karena nostalgia, dulu ibunya di sini, anaknya di sini, sekarang cucunya juga di sini, seperti itu. Jadi apa ya, ada istilahnya kesetiaan pelanggan itu ada di sini. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Nah, Rumah Sakit Elizabeth ini kan apa ya? Tadi punya suster-suster, punya ada jaringan keagamaan dan sebagainya. Apakah itu ada apa semacam subsidi atau mungkin bantuan-bantuan atau kalau dulu dulu kita masih dapat bantuan dari negeri Belanda, tapi saat ini sudah tidak ada lagi. Jadi saat ini betul-betul mandiri. Jadi bagaimana mengupayakan, dan kami punya 5 rumah sakit untuk suster OSF ini. Ada di Brayatminulyo, Surakarta, kemudian Elizabeth Bekasi, kemudian ada Santo Yusuf Boro Kulon Progo. Ya, lalu Rumah Sakit Kertayase di Negara Bali. Seperti itu. Kemudian kalau semacam yayasan itu kepengurusannya seperti apa? Jadi yayasan itu untuk 5 rumah sakit tadi yayasannya berdiri sendiri-sendiri. Nah, kemudian pengurus yayasan itu nanti ditunjuk tentu oleh pemilik ya. Kan dia akan mewakili pemilik seperti itu. Nah, tentu ya seperti biasa ada ketua, kemudian wakil, sekretaris, anggota seperti itu, dan juga melibatkan mereka-mereka yang pernah berada di rumah sakit. Jadi yang sudah pensiun, mantan-mantan itu pada di yayasan seperti itu. Artinya tidak langsung suster-suster itu yang tidak semuanya. Ya. Tetap ada yang mereka dari praktisi. Tokoh-tokoh masyarakat gitu mungkin ada yang. Ya, ada. Nah, Elizabeth ini bukan rumah sakit pendidikan. Itu sama sekali nggak ada hubungannya misalnya mereka yang praktek di sini. Ada, tetap ada. Tetapi bahwa di situ rumah sakit pendidikan itu kan yang lebih ditekankan kalau itu ada pendidikan kedokteran. Jadi dan untuk baik itu untuk S1 kedokteran maupun untuk spesialis. Nah, kami ini memang untuk yang vokasi. Jadi kayak akper, kemudian ada apoteker seperti itu yang perlu profesi, sehingga kami juga kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan, termasuk yang SMK kami juga ada ya, yang nantinya kami tangkap untuk petugas-petugas di bagian umum itu kan ada listrik, ada pertukangan, itu kan otomotif, itu kan kami juga butuh yang tenaga-tenaga seperti itu. Jadi umumnya yang mereka magang di sini kalau memang cocok nantinya lulus bisa berkarya di sini juga. Kelihatannya punya sekolah sekolah tinggi itu STIKES sekolah tinggi ilmu kesehatan. Tapi memang kami masih terbatas pada keperawatan. Artinya mereka juga kerjasama di sini, praktek. Iya, prakteknya magang di sini juga, tapi tidak sepenuhnya di sini karena kami tidak bisa menampung kalau terlalu banyak. Karena ini kan rumah sakit swasta, nanti akan dikomplain kalau banyak praktek seperti itu. Sehingga prakteknya mereka juga di beberapa rumah sakit lain, tapi salah satunya di sini juga. Dan serapan tenaganya pun tidak semua di sini. Mereka ada yang ke Jakarta, ke Bandung, seperti itu. Nah, Dok, Dokter Inge ini baru sebagai baru. Itu periodenya berapa? 5 tahun biasanya? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Nah, selama 3 tahun ini apa yang
diangan-angankan akan dikerjakan? Ya, tentunya 3 tahun ke depan ini saya ingin bahwa SDM di rumah sakit ini memang sudah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Jadi mereka baik kompetensinya, baik pengetahuannya, ya, maupun skill-nya itu memang sesuai dengan regulasi. Kan sekarang sudah ada ketentuan, misalnya perawat ICU harus seperti ini, perawat di IGD harus punya keterampilan ABCD. Ya memang selama ini sudah ada, tetapi ini akan lebih saya fokuskan ke situ, termasuk juga untuk meningkatkan pendidikan para SDM ya, baik itu dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Jadi dokter diberi kesempatan untuk melanjutkan spesialisasi, baik spesialisasi satu maupun subspesialis seperti itu. Nah ini ada memang sekarang ini lagi ada yang tugas belajar itu ada 6 orang, itu ada yang memang biaya dari rumah sakit, ada yang biaya sendiri. Ini artinya yang dokter tetap sini ya? Iya, ada yang dokter tetap, ada yang dokter mitra. Dokter mitra pun mengatakan bahwa kan itu kan harus dapat surat keterangan dari instansi tempat dia bekerja. Nanti kalau selesai saya mau balik sini silahkan. Nah seperti itu. Jadi kemarin juga kami sudah menerima yang sudah balik ke sini. Ada dokter Opskin, kemudian ada dokter bedah yang sudah balik ke sini. Itu tadinya juga mitra, mereka balik ke sini. Nah, dulu pernah ada, tapi sekarang saya tidak tahu bahwa rumah sakit swasta itu agak susah kalau mengirim dokter tetapnya untuk PPDS. Sekarang tidak. Tidak ya? Sekarang tidak lagi. Jadi sekarang tidak lagi. Jadi tampaknya di era sekarang ini memang rumah sakit swasta juga dituntut untuk memiliki tenaga profesionalnya sendiri, karena selama ini kami masih bermitra dengan rumah sakit pemerintah yang mereka monoloyalitas, sehingga akhirnya mereka berpraktek di sini setelah jam dari sana, jam 5. Jam 5 baru mulai, akhirnya sudah lelah kan. Nah, lalu ya akhirnya nanti pasien lagi. Tapi untuk spesialis tertentu kami masih kerjasama dengan rumah sakit pemerintah, ini khususnya dengan Rumah Sakit Dr. Karyati. Memang ada MOU untuk spesialis A, B, C, D, kami masih minta bantuan seperti itu. Jadi seberapa besar dampaknya ketika rumah sakit pemerintah itu kalau tidak melarang, membatasi dokter-dokter spesialis untuk berpraktek di tempat lain? Nah, saya dengar sekarang monoloyalitas itu hanya berlaku 10 tahun. Nah, ini alhamdulillah sekali. Jadi kalau sudah 10 tahun nanti mereka boleh berpraktek di tempat lain. Nah, ini yang berita bagus kalau untuk rumah sakit swasta, karena kami jelas tidak bisa mencukupi sekaligus langsung 115 dokter spesialis. Saat ini kan di kami 115. Dan itu kan sebagian besar kan juga masih dokter mitra seperti itu. Jadi berapa persen yang mitra? Yang mitra ya sekitar 70% ya. Oh iya. Nah, tadi yang biaya rumah sakit untuk menyekolahkan dokter tetapnya itu tidak cukup gitu, sehingga ada yang harus sekolah sendiri dan sebagainya. Bukan, mereka memang tidak ingin terikat. Karena kalau biaya rumah sakit otomatis ada 2N+1. Nah, dan monoloyalitas. Nah, dia nggak mau mungkin kalau full timer di sini kan juga awalnya harus mono juga. Kalau enggak nanti ke 3 rumah sakit lainnya kan, dokter kan boleh praktek di 3 tempat. Nah itu. Jadi kalau disekolahkan oleh rumah sakit Elizabeth misalnya, dia harus di sini aja. Karena memang full timer. Nah umumnya mereka ada yang full timer tapi tidak ingin terikat itu, sehingga mereka mengambil pilih bayar sendiri. Mungkin nanti juga ada perubahan ke depannya, regulasi seperti apa, kita juga nggak tahu. Baik, mungkin terakhir ya, karena kemarin saya habis dari Sultan Agung gitu ya. Jadi melihat lokasi Elizabeth ini kan untuk orang istirahat paling gitu kira-kira lingkungannya. Elizabeth sendiri
mengembangkan itu seperti apa? Ya, jadi kami punya taman di tengah itu yang sampai sekarang masih belum berubah. Nah, itu nanti di situ akan kami buat semacam healing garden, jadi tempat untuk pasien maupun keluarga pasien bisa duduk santai menikmati taman tengah itu yang memang tidak akan diubah, baik tumbuh-tumbuhan, tanaman seperti itu. Nah, ini harapannya bisa membantu penyembuhan pasien tadi. Luar biasa, Dok, terima kasih sekali. Sama-sama, Pak Bambang. Sudah memberi penjelasan ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dan Elizabeth, rumah sakit yang bagi Kota Semarang sudah sangat familiar, sangat ikonik lah untuk di Kota Semarang. Nah, apakah ini juga dikenal di seluruh Indonesia? Ya, kebetulan kami kan punya itu, makanya tadi saya tanyakan ini kemana saja. Persi itu buat buku seperti ini untuk seluruh rumah sakit se-Indonesia. Jadi memang saat ini juga pasien-pasien dari luar Jawa itu seperti dari Pangkalan Bun, mereka kan bisa langsung pesawat ke sini, itu masih ada juga. Tetapi sekarang ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa rumah sakit di daerah itu juga sudah maju, sehingga tidak sebanyak dulu mereka ke sini. Kalau dulu tuh hampir setiap minggu selalu ada pasien dari Pangkalan Bun. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. MC Inge Hartini, MKes, Direktur Utama Rumah Sakit Siti Elizabeth Semarang. Ya, sama-sama Pak Bambang. Terus maju, sukses. Ya, cayo. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video